Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Siap. selamat pagi, Jadi, selamat siang, oke, selamat sore. laksanakan. Kembali lagi bersama kita di Kalnet Channel, di channel Kalnet. Terima kasih kepada semua penonton setia yang sudah menonton, terus mengikuti. Kami ucapkan terima kasih. Di sini kita berdua mau menceritakan sedikit tentang pengalaman kita. Sedikit ya, soalnya pengalaman kita kalau dibanding sama suhu-suhu yang di luar sana masih jauh. Jadi kita bilangnya sedikit. Dan video ini juga kami tujukan khususkan untuk Anda-anda yang mau merintis usaha RT RW-net. Ingat ya, tingkat RT. Belum tingkat RW. Ini masih tingkat RT. Mainnya jangan jauh-jauh. Ini bahaya, Kakak. Jadi apa nih masalah nih yang mau dibahas? Yang pertama yang kita bahas untuk lanjutan video kemarin kan, kemarin kita sudah membahas alat-alat yang wajib dan alat pendukung buat Buat memulai usaha RT RW-net pakai kabelan. Ini kita sekarang mau sedikit bahas tentang kabelannya dulu ya. soalnya kemarin kan kita nggak bahas kabelannya ya. Belum. Kita kemarin belum bahas kabelan. Kabelnya maksudnya, jadi sekarang Kita mau sedikit bahas tentang kabelan. oh ya, Kabelan itu dikategorikan ada dua, yaitu kabelan indoor dan outdoor. masalah tipe-tipenya lumayan banyak ya. Banyak Kayak sekali. Cat 5E, RJ45 Cat 5E, RJ45 Cat bukan RJ45. Kalau kabelan langsung kabelan ya. Kabelan Cat 5E, Cat 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 6 ya, Cat 7. Banyak. Kalau yang mau kita bahas adalah yang paling banyak dipakai sama teman-teman paling di luar. umum lah dipakai, Yang umum dipakai. yang ekonomis juga. Cat 5E kalau nggak salah. Ekonomis. Cat 5 ya. Tapi spek apa sudah teruji lah. Ini pertama kabel LAN indoor dulu. Perbedaan Outdoor dan indoor. ya. Ini kita bahas kabel LAN indoor dulu. Kabel LAN indoor biasanya mayoritas warnanya, warna kulit kabelnya putih, Abu ya. abu putih. Ada yang biru, ada yang biru. Yang biru. Ada yang biru ya. Yang biru, abu biasanya. Kalau yang kita punya sekarang yang abu ini. Kalau merek gak usah bilang merek. Apa? Nggak usah. Gak usah bilang merek kita. Soalnya belum. Kalau merek mah banyak sih Pak, kita yang cuman sama aja. Terus juga harga juga menunjang kualitas lah, itu selera. Kalau merek mah perbedaan yang spesifik di kabelan indoor dan outdoor. Ini kita buka dulu kabelan indoor seperti ini. Kurang dekat aja. Udah. Kabelan indoor ini Jelas. ya. Terus Terdiri dari warna-warna di dalamnya ada berapa warna kabel? di dalamnya ada 8 kabel. 8 kabel. Dengan warna putih oranye, putih biru, putih hijau, putih coklat. Standar ya. Standar. Itu biasanya juga
banyak merek kabel, banyak kualitas. Kadang kalau yang harga murah itu warna oranye sama warna coklat itu hampir sama, sehingga waktu kita ngerimping kadang salah, apalagi ngerimpingnya itu malam hari, Pak. Nah ini Terus ini kenapa ini bisa dikatakan indoor? Maksudnya apa yang perbedaannya, apa dari bahannya atau dari kegunaannya, harus di mana gitu? kalau untuk kegunaan mah sama sih, outdoor dan indoor. Mungkin dari bahannya sih Pak, sama pelindungnya. Coba buka yang outdoor Pak. Berarti kalau yang ini yang outdoor ya? Yang outdoor itu Kalau yang outdoor ada aluminium foilnya di nah, sini buat pelindung, buat pelindung interferensi, terus ada kawat mas. kawat. Ini kadang kalau yang indoor tuh cuman benang Pak. Benang Iya. doang, nggak ada ininya ya? Karena dia nggak ada buat penahan tarik. Biasanya kan kalau outdoor kan kita pantang tuh Pak, kita tarik biar nggak ngambil kabelnya. Terus ada plastiknya, ini plastik pelindung. Pelindung juga termasuknya. Ini benang buat penahan tarikannya, ada benang sama ada kawat juga, Sama baru langsung kabelnya ya. kabel. Kalau warnanya sama di dalamnya? Warnanya sama, mungkin juga karena beda merek. Saya tadi udah bilang kalau warna tuh sama sih, tapi kecerahannya, tingkat kecerahannya aja beda. Nah, Terus kegunaannya biasanya kalau yang indoor ini digunakan di dalam ruangan ya? dalam ruangan buat. Khusus untuk dalam ruangan. Bisa sih di luar. Bisa ya di Tapi luar. kalau kalau kita juga kan pernah sih pakai kabel outdoor, kita pakai kabel indoor, kita paksakan di outdoor. Kalau awal-awal emang sering. Sering Pak, karena Ya modal sih Pak. modal si budget. Coba. Tapi itu 3 bulan, paling lama 6 bulan ya, apalagi kalau udah musim panas terus musim hujan terus masuk musim panas lagi. Iya, itu 6 bulan tuh 6 bulan udah mati itu. segera kita ganti kalau Bikin repot. Makanya sekarang kita mau di luar mau di dalam ruangan, kita pakainya yang outdoor. yang outdoor, kabel yang Biar outdoor, biar Kalau aman. kata teman-teman biar tidurnya nyenyak katanya. Ini kabel outdoor kekuatannya bisa 5 sampai 5 tahun kali. Kalau di spesifikasi dari vendornya mah ada yang bilang 5 tahun, ada yang itu tergantung sih, tergantung kita diikatnya di mana. Kalau diikatnya di pohon kan ketarik-tarik ya, setahun 2 tahun lah udah ini. Kalau pohonnya tumbang kan itu Iya. masuk udah Nah, tergantung daerah sih Pak. Kalau tergantung di daerah dingin mungkin ya agak tahan lama. agak tahan lama kalau daerah-daerah dingin. Kalau di daerah-daerah panas gitu. Terus ini kalau sepengalaman kami, kabelan ini paling jauh kita bisa nyampe jaraknya nyampe. Kita pernah dapat jarak 80 meter. 80 meter ya. Tapi kita tidak saranin ya buat jarak segitu. tidak saranin sih, Mending- tidak rekomendasiin. Kalau buat jarak segitu mending langsung pindah ke fiber optik aja sih. Iya. Kita pernah 80 meter tuh kita pernah masih dapat lah. Paling berapa bulan apa? Tapi Langsung tidur kurang nyenyak gitu. Ya mungkin kabel yang kita pakai waktu dulu kualitasnya lumayan lah, bagus, sehingga ya bertahan lah sampai 6 bulan. 6 bulan paling. Habis itu kita migrasi ganti ke FO. FO ya, ke fiber ya. Iya. Itu juga karena faktor budget. Kepepet. Faktor kepepet asal connect ya. Terus Iya. kalau menurut ini mah lebih baik kalau jarak itu jangan lebih dari 50 meter ya. Iya, itu Kalau buat lebih kegunaan kabelan. bagusnya Bagusnya. lebih aman lah. Jangan lebih dari 50 meter, itu jarak teraman itu. Kalau lebih misalkan 55, kalau 60 ya kita pakai kabel fiber aja. Kalau masih belum pakai OLT kan masih ada HTB ya.
Iya. Masih ada HTB, ada banyak cara lah. Yang penting jangan dipaksain, apalagi pakai indoor terus jaraknya 70. Wah, Itu kuat sih itu pertamanya. kuat. Kalau buat pertama ke sebulan pertama, 2 bulan pertama kuat, itu baru 3 bulan baru masuk. 3 bulan Masuk pusing gitu Pak. masuk pusing ya. Permasalahannya kabel itu connect. Kalau kita dipakai LAN tester itu nyala bagus semua, tapi kadang Nggak connect. nggak dapat IP, Pak. Kalau pas pakai LAN tester, kita lampunya nyala semua. Nyala semua. Parah itu pengalaman. Ada yang 60 meter padahal itu. Lampunya nyala semua. Pas dicolokin ke ini apa? Ke router, malah nggak dapet IP. Nggak connect. Bingung itu yang punya itu. Oh iya. Kita di sini kita nggak cuma buka server sendiri sih ya. Berhubung kita banyak teman-teman yang suka bantuin. Jadi kita di sini juga buka jasa buat tarik-tarik kabel orang. Buat benerin server orang, makanya alhamdulillah Banyak ya dapat ilmu dari banyak pengalaman itu sih. Iya. Jadi bukan cuma di server kita. Kalau server kita ini cuman tingkat RT. Kalau server Iya. orang kan Server orang jauh-jauh kan ya. jauh-jauh makanya kita dapat pengalamannya di sana. dari sana. Berhubung kita berdua pengangguran. Ya, Jadilah ya lumayan lah. lumayan Pak. Kalau jasa itu untuk mungkin nanti ada yang nanya ya, untuk jasa ini berapa, narik kabel berapa, aktivasi berapa, itu mah tergantung kebijakan saja. Kita nggak pernah Nggak matok segini Nggak matok. tingkat kesulitan kan berbeda-beda ya, itu tergantung kebijakan. Apalagi yang sering ngasih jasa itu orang yang baik, jadi kita sungkan mau Terus masalah narik. kalau di kabelan ini Pak, masalah kabelan ini yang paling banyak kita temuin di lapangan. Biasanya disconnect, terus connect, terus disconnect kayak gitu. Ada juga yang connect, tapi kalau kita cek dari mikrotik ada, tapi di sana dia internetnya lemot. Itu biasanya kepanjangan ya. Iya ya. Kepanjangan. Kepanjangan terus ada sambungan di tengah. Sambungan. Oh iya, kalau kabelan kan mungkin kita mau masang nih jarak 50 meter. Ada sisa tuh kabelan 30 meter, kan sayang kan? Sayang. Sebaiknya kita nyambung tuh jangan pakai barel. Kita Kalau langsung sambung Contoh barang manual aja. Kita cari. Bentar. Nih. Biasanya teman-teman pasti masih Kalau Biasanya baru teman-teman pasti ini, masih banyak yang pakai kayak gini nih. Saya Kita kita saranin nggak usah ya. jangan pakai ini. Ini apalagi di luar ruangan, nggak bakalan tahan lama. Mudah berkarat ini. Udah berkarat, kalau nggak rapet solasinya nggak rapet Apalagi kalau kehujanan. ya, kehujanan panasnya mudah berkarat. Meskipun solasi rapet itu awal-awalnya doang, nanti selang beberapa 2 bulan paling sering nggak connect karena dalam barel ini berkarat. Mending sambung manual disamain warnanya, boleh disambung semua, boleh disambung sebagian. Karena tuh kalau dari switch hub ke router tuh
yang dipakai. Yang dipakai itu 4 kabel. Kalau di tester itu yang nyala tuh 1, 2, 3, dan 6. Berarti kabel yang disambung itu putih oranye, putih hijau, sama hijau yang disambung. Sambung 4 kabel aja sudah cukup. Sudah nyala ya kalau bagus. Iya. Karena yang dipakai itu cuman 4 kabel. Berarti ini kerimpingannya ngikutin universal ya Pak? Ngikutin universal tuh Kerimpingan universal. Urutannya warna mungkin banyak yang sudah paham kan. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat itu urutan kabel umum universal. Banyak sih di Google juga, di YouTube juga banyak gambar. Tapi kalau mau punya ciri khas urutin kabel ya urutin aja sesuka hati Anda, yang penting ujung sama ujung itu sama. Yang penting ujung sama ujung sama. Tapi takutnya kan nanti malah kitanya repot sendiri kalau dibeda-bedain. Kalau nyolasi ya, untuk solasi itu yang kuat, yang kencang kan. Kalau saya mah biasanya saya solasi semua. Ini nih saya kasih contoh nih Pak. Coba. Ini hanya sebagai contoh ya, ini anggap saja kabel outdoor semua. Gimana sih biar kuat? Kita sambung terus kita pantang juga, kita tarik biar tarikannya kuat. Kita udah nggak apa-apa, kita solasi semua. Misal kita sambung dulu, contoh. Berarti yang disambung ini putih oranye sama putih oranye. Iya. Terus Oranye sambung aja sesuai warnanya. Kalau saya mah oranye sama oranye ya. Sambung Kalau kita semua, kan Pak. kerimpingannya pakai universal Pak. iya. Jadi yang disambung pasti sama. Oranye sama oranye. Terus putih hijau sama putih hijau. Ini cuman ini yang sering saya pakai. Banyak cara, itu tergantung selera teman-teman yang nyambung. Ini saya sudah berkali-kali pakai cara ini dan alhamdulillah hasilnya, maksudnya daya tahannya Lama ya. lama. Ini ada kelemahannya nggak buat apa? Kalau yang sambungan gitu, yang Ya kalau sambungan sama yang nggak sambungan. Kalau setahu kita ada nggak kelemahannya? Kalau setahu ya kalau lebih bagus mah nggak disambung, tapi kalau kepepet ada kabel sisa panjang kok, terus nggak kepake-pakai, ada tarikan ke pelanggan tuh 50 meter, ya sambung aja. Sayang kan, ini misalnya ini udah tersambung semua nih. Ini buat contoh aja ya. Nah terus ini diisolasi semua rapet, diisolasi, boleh isolasi bakar apa isolasi biasa rapet. Terus ini tekuk aja nih, ini posisi gini ya, posisi gini, ini tekuk aja nih, posisinya gini nih, biar posisi lurus aja nggak apa-apa. Ini posisi lurus, maaf tadi salah, tekuk aja nih ke sisi sini, 1, 2, 3, 4, ke kiri 4, ke kanan 4. Ini terus kita bubat ya.
gubat solasi. Makanya kita saranin paling jauh 50 meter itu, biar kalau ada sambungan kayak gini kualitasnya nggak ngurang ya Pak. Iya, tetap aman. Tetap aman. Makanya kita saranin paling jauh 50 meter. Jadi ada kabel 20 meter sama ada kabel 30 meter sisa bisa disambung kayak gini, bisa dipasang ke pelanggan. Kalau di atas 50 meter lebih baik pakai kabel fiber aja, pakai kabel FO aja. Lebih baik modal nambah sedikit tapi kita tidur nyenyak ya Pak ya. Banyak. Digubat bolak-balik sampai benar-benar kuat, cukup. Soalnya waktu awal-awal saya buka ini, saya pakai ini Pak, kabel indoor. Indoor ya. Ya, ngejar irit. Ini kan udah kencang nih. Kalau kurang yakin kita bisa tekuk gini, tekuk gini, sini kita solasi lagi. Waktu awal tuh saya pakai kabel indoor, baru dapat 2 bulan, 3 bulan, wah minta ganti. Berapa klien itu minta ganti. Gak masalah kalau minta ganti, kan yang jadi masalah klien itu terganggu. Iya. Mana harus kalau per bulan kita harus tepat bayarnya. Kalau nggak tepat kita isolir, tapi kan itu gangguan itu nggak kita hitung, makanya jadi malu juga sama klien. Terus ya ganti aja lah langsung ke indoor, ke outdoor. Cukup gini, kuat. Kayak gini kurang lebih. Untuk Tergantung sambungannya ini ya. selera teman-teman, yang penting sambungan utamanya, terus ini mau variasi gimana tergantung Jangan teman-teman. pakai ini ya, jangan pakai ini, saya nyaranin jangan pakai ini. Mending langsung sambung kayak gitu, walaupun walaupun agak rumit, tapi pertama kan irit juga, nggak pakai RJ45 berarti ya. pakai RJ ya. RJ kemarin satunya berapa itu Pak? 2.500. 2.500 yang bagus. Lumayan Berarti itu yang RJ2 5.000. Terus sama ini satu berapa Pak? 5.000 itu. Nah 10.000. Lumayan kan? Kita cuman solasi satu gulu 10.000 tuh nggak kepake semua. Lumayan lah. Lumayan irit sedikit dan tahan lama. Insya Allah, tergantung kualitas kabel sama yang bikin sambungan. Ya udah, segitu saja ya. Kita Segitu dulu Pak, karena segitu dulu. pengalaman kita juga masih sedikit. nanti kita bercerita banyak lagi tentang Ya. kabelan, cara ngerimping. Oh ya, sedikit bocoran nih. Kita untuk teman-teman yang ada kendala saat migrasi kabelan ke FO, migrasi dari HTB ke OLT, kita sudah sedikit banyak ada pengalaman. Bisa Mungkin tanya-tanya. teman-teman tuh ada kendala apa, di mana, cobalah sharing. Kita nggak mau menggurui, tapi kita sharing, berbagi, tukar pengalaman aja. Teman-teman bisa tanya dengan komentar di video manapun. Komentar Ya. di video manapun. Insya Allah nanti kita bikinin video khusus untuk jawabannya. Ya. jawabannya. Oke, segini video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.